once told me there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart. This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta. Pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya,
Namun, interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, Panggung Karya Indonesia. Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Om Swastiastu, Tiang Komang Winawahyudi dari Bali. Saya seorang creative planner dan founder dari Tualen & Co bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan dan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arat Desain Internasional dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Panjang umur kolaborasi, bagi dua negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Cakep. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin meraja.
Halo, selamat siang semuanya Bapak Ibu, teman-teman. Selamat datang di Sarinah. Selamat datang di Sarinah Jakarta Content Week 2021 disponsori oleh Brimo dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Dan acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Saya Wena Wahyudi, Direktur Event JCCF, akan berbincang-bincang dengan bersama para narasumber kreatif, pelaku UMKM maupun inkubator. Ada Darren Ovender, Grow Manager dari Accelerize, kemudian David Lementa dari founder Melts, and Irena Surosoputra, CEO dari Coklatin Indonesia, dalam sesi bincang JCCF How to Grow Your Food and Beverage Business. Industri makanan dan minuman merupakan salah satu bisnis yang banyak digeluti oleh pelaku usaha termasuk oleh UMKM. Industri makanan dan minuman di Indonesia terus berkembang pesat beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, di tengah pandemi COVID-19, industri food and beverage mampu mencatat pertumbuhan bisnis yang positif sebesar 2,9% pada kuartal 2 2021 dan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional mencapai 6,66%. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bisnis di sektor makanan dan minuman agar usaha yang dijalankan dapat bertahan dan terus berkembang. Sebentar lagi saya akan panggil beberapa narasumber saya yang sudah hadir dan sangat inspiratif. Yang pertama adalah Darren Ovender. Saya perkenalkan sedikit, saat ini bekerja sebagai Growth Manager di Accelerize Indonesia, telah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam mengembangkan berbagai perusahaan startup dan program F&B terkait di Indonesia. Telah terjun dalam bidang market analysis, partnership, pengembangan program, hingga inovasi bisnis. Darren berfokus menciptakan berbagai program dan inovasi dalam memfasilitasi dan mengembangkan bisnis UKM dan UMKM Indonesia di bidang F&B melalui Accelerize Indonesia. Darren turut berperan dalam inisiasi, inovasi, hingga pengembangan program Shopee Food dan ShopeePay di Indonesia pada tahun 2020 dan 2021, serta program Traveloka Eats di tahun 2019 sampai tahun 2020. Darren turut berperan dalam inisiasi, inovasi, hingga pengembangan. Di samping itu, Darren juga pernah bekerja sebagai account manager di Legoas, perusahaan lelang digital pertama di Indonesia di tahun 2018, dan sebagai Business Development Manager di Alipay tahun 2017 sampai 2018. Hingga kini Accelerize Indonesia telah membina dan memfasilitasi lebih dari 71 UKM dan UMKM F&B Indonesia seperti Eji Telur Asin, Granova, serta Nasi Kulit Surga, dan terus mengembangkan program binaan UKM dan UMKM hingga ke ranah internasional. Saya langsung panggilkan Darren dari Accelerize Indonesia. Tepuk tangan. Narasumber kita yang kedua dari UMKM, silakan, nggak apa-apa. Yang kedua ada David Lementa, entrepreneur yang ingin merubah industri makanan yang lebih sehat. Founder dari Melts ini merupakan coklat dan snack, jenama dari snack yang ingin mengubah F&B industri yang lebih sehat, kemudian lebih cepat. Saya langsung panggil David Lementa dari Melt. Melt coklat atau Melt? Apa kabar? Melt coklat. Yang ketiga, saya punya satu narasumber inspiratif, seorang ibu rumah tangga, tapi produknya sudah kemana-mana, kemudian sangat enak, dan beberapa kali juga sudah mencoba karena saya bertetangga, ada di M Block Space. Irena Surosoputra, seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang putri yang juga memiliki usaha rumahan yang diberi nama Coklatin Signature. Ia adalah pribadi yang fokus serta gigih, berkomitmen dalam mengerjakan sesuatu. Hal ini juga dijalankan dalam usahanya, dan perlahan Coklatin tetap fokus pada cita-citanya, yaitu memperkenalkan coklat Indonesia kepada masyarakat, baik lokal maupun internasional. Kita sambut bersama Ibu Irena Surosoputra. Silakan, apa kabar?
saya izin duduk. Tadi di belakang kita udah ngobrol singkat, seru banget obrolannya. UMKM ketemu sama UMKM, terus ada dua UMKM produk yang yang serupa ya. Satu coklatin, satu melts, dua-duanya produk coklat. Terus kemudian kita pertemukan dengan inkubator, akselerator, agregator mungkin. Kemudian diskusi kita kali ini kita akan membahas beberapa poin pembicaraan seperti misalnya hal-hal apa saja yang diperhatikan dalam mengembangkan bisnis makanan dan minuman, kemudian bagaimana tips sukses di industri food and beverage, kemudian mitra, platform, dan program apa saja yang bisa menjadi sarana untuk pengembangan bisnis makanan dan minuman, termasuk sharing session kisah sukses. Mungkin ini bisa menjadi salah satu inspirasi nanti buat teman-teman juga yang mungkin ingin menjalankan atau ingin memulai bisnis F&B, karena memang ini industrinya sangat besar dan pergerakannya sangat cepat dan pengaruhnya sangat kuat karena yang seperti tadi saya sebutkan mampu menyumbangkan 6,66% PDB di Indonesia. Namun untuk menyingkat waktu, saya mulai saja. Mungkin bisa diperkenalkan Ibu Irene atau Mas David. Mungkin Bu Irene dulu ya. Misalnya apa sih coklatin dan bagaimana memulainya dari awal? Silakan. Ya, terima kasih kesempatannya Mas Wena. Halo, salam kenal. Saya Irena Suroso Putra. Saya ibu rumah tangga yang memulai usaha bisnis minuman coklat yang kita beri nama Coklatin Signature. Jadi Coklatin Signature ini lahir di tahun 2016. Bermula dari sebetulnya ingin menggantikan minuman favorit saya. Jadi dulu saya itu coffee addict terus terang, tapi kopinya enggak yang bukan kopi sehat, karena kopi sehat kan harusnya yang tidak pakai gula ya Mas. Jadi saya masih suka kopi-kopi kekinian. Nah, saya juga suka coklat, tapi saya taunya dulu itu coklat dari Belgia atau dari Swiss. Nah, untuk menggantikan hobi saya yang senang banget sama kopi ini, saya coba beralih ke minuman untuk penggantinya. Namun mengganti kopi itu kan tidak bisa dengan susu atau teh. Jadi kita benar-benar harus cari tekstur yang pekat dan juga rasa yang masih pahit ya. Jadi saya coba ambil beberapa produk minuman coklat waktu itu di supermarket yang kita temui, tapi rasanya kurang masuk di taste saya. Ada yang masuk, cuma dari produk luar yang kita tahu harganya sangat mahal sekali gitu. Nah dari situ sebetulnya awal mula saya bikin minuman sendiri. Jadi dulu kan saya juga pekerja ya. Setiap kali saya dapat tugas keluar kota, saya dapat penginapan kan. Jadi saya tuh waktu itu cuma ngebayanginnya, oh di hotel itu kita kalau ngeracik kopi kan kopi creamer sama gula gitu kan. Nah dari situ saya pikir, oh coklat juga mungkin gini gitu ngeraciknya. Jadi saya beli bubuk coklat di toko bahan kue, saya racik dengan creamer sama gula. Itu setiap saya kantor pasti saya bawa termos, isinya tuh hot coklat gitu. Teman-teman saya ternyata, itu apa sih Ren gitu, terus mereka coba gitu, ternyata enak gitu. Jadi 2014 sebetulnya saya sudah mulai minum coklat, karena saya juga memang ingin memulai hidup sehat ya waktu itu ya. Terus teman saya banyak, Ren ini suka gitu, boleh gak sih kita beli gitu. Suami saya bilang, ya kalau kamu mau ya jualin aja gitu. Jadi tadinya dari situ sih. Terus ya udah saya bikin diplastikin gitu seperempat, setengah kilo. Kalau ibu-ibu kan gitu ya biasanya cuma nakarnya udah seperempat, setengah kilo gitu. Udah di ini. Ternyata di tahun itu saya bisa dapat omset 1 bulan itu 6 juta. Itu saya masih kantor. Lumayan banget gitu saya pikirkan. Oh ternyata enak ya usaha ini gitu. Nah dari situ akhirnya saya memutuskan oke, kita harus mau berbisnis, mau resign kerja, tapi nggak bisa nih asal, karena kalau bahan bakunya kita ambil dari toko bahan kue itu kan gampang diduplikasi. Ya. Nah dari situlah saya mulai belajar coklat itu dari mana sih asalnya. Terus terang saya tidak paham tentang coklat, tapi saya belajar dari Google.
Jadi saya searching di Google, ternyata di situ saya menemukan fakta bahwa Indonesia itu negara penghasil coklat terbesar di dunia, saat itu nomor 3. Saya orang Indonesia kok nggak tahu ya. Saya tahunya dari Swiss, dari Belgia gitu ya Mas David ya, bener ya. Nah terus dari situ saya mulai tertarik untuk mengembangkan coklat Indonesia. Saya tanya beberapa teman saya yang di Bali, di Sumatera, di Sulawesi, kalian punya nggak sih kenalan penghasil coklat di sana? Sebenarnya dari situ Mas Wena. Akhirnya saya suami berusaha mer-R&D si coklat itu sendiri karena kita pengen bagaimana memulai bisnis supaya bahan bakunya ini yang kita punya sendiri gitu loh, tidak mudah ditemukan supaya kita kan pengennya sustain ya ke depannya gitu. Jadi dari situ kita mulai. Saat itu 2015 saya mulai belajar tentang coklat Indonesia 1 tahun. 2016 saya berani launching Coklatin, waktu itu kita kasih namanya. Itu hanya menggunakan satu varietas dari Sulawesi Selatan. Kita bekerja sama dengan petani coklat di Sulawesi Selatan saat itu. Dari situ ya sudah bisnisnya mulai jalan, alhamdulillah kita jalan ke pameran-pameran, kita mulai memperkenalkan Coklatin gitu. Karena basic saya ibu rumah tangga, saya nggak ngerti tentang bisnis. Turun naik lah ya, namanya UMKM ya, kita nggak ngerti. Saya waktu itu buta sekali gitu loh, saya benar-benar nggak ngerti ini harus diapain sih bisnis ini gitu. Nah dari situ kita mulai pelan-pelan setelah kita patenkan di bahan baku, di rasa gitu, kita mulai konsisten menjaga kualitas rasanya. Baru saya belajar tentang branding. Akhirnya di 2021 kita berganti nama menjadi Coklatin Signature. Oke. Nah, Coklatin Signature itu apa? Kita pengen memperlihatkan identitas coklat Indonesia lebih dalam lagi dari logonya kita. Mungkin dari baju saya ini kalau kelihatan ya, huruf C-nya itu adalah melambangkan negara penghasil coklat terbesar yang ada di Indonesia. Jadi ada Jawa, ada Bali, ada Sumatera, ada Sulawesi gitu. Nah, kita mimpinya ke depannya, sebut saja si toko kopi hijau itu ya, kita pengennya ke depannya Coklatin dengan huruf C-nya itu nggak usah ada tulisan Coklatin Signature, orang udah tahu itu Coklatin dan itu coklat Indonesia gitu. Amin. Semoga. Ya. Amin. Gitu. Itu sih sebetulnya. Tapi ya ditahan dulu, nanti kita akan pengen kulik lagi sebagaimana misi ke depan dari Coklatin. Tapi yang saya bisa tangkap adalah banyak banget produk-produk UMKM yang datangnya dari pengalaman pribadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kayak misalnya Ibu Irena berbicara, saya pengen mengganti minuman kopi saya dengan sesuatu yang baru. Karena saya pengen mungkin lebih sehat, bukan berarti kopi buruk, tetapi saya ingin menikmati sesuatu yang baru, akhirnya menemukan coklat. Seperti halnya misalnya Mas Singgi Kartono di Temanggung gitu ya, dia karena back pain, terus ada rematik, kemudian dia harus berolahraga setiap pagi, kemudian dia bikin sepeda hanya karena dia ingin memperbaiki kualitas diri. Banyak banget saya menemukan teman-teman UMKM yang melahirkan atau menemukan atau menciptakan produknya karena memang kebutuhan pribadi dulu, kemudian baru berkembang dari lingkungannya, kemudian bermanfaat juga untuk orang lain. Saya sangat appreciate banget apa yang dilakukan Bu Irena, tapi tahan dulu karena harusnya ini sangat menarik. Kita nanti ceritakan lebih lanjut. Saya mau pindah ke Bung David, Mas David. Mas David juga ini keren banget kalau kamu lihat IG-nya teman-teman, Melts Coklat, sophisticated banget. Packagingnya, rasanya, desainnya, visualnya. Mungkin kita akan belajar lebih banyak dari Mas David. Bisa ceritakan bagaimana memulai usaha Melts. Silakan Mas David. Thank you Mbak Wena untuk kesempatannya buat semuanya. Halo, perkenalkan nama saya David, founder of Melts. Instagram namanya Melts ID. Berarti tadi saya ada salah sebut karena produknya salah satunya Melts coklat. Gitu. Saya itu backgroundnya itu sebagai pekerja dulu itu adalah salah satu manajer di sebuah perusahaan industri makanan. Salah satunya pembuat coklat dan snack, Mas. Saya bekerja 5 tahun. Singkat cerita, saya belajar tentang R&D, tentang production, tentang manufaktur di tempat itu, tapi saya ngalamin hati nurani saya sempat kekulik sama satu kejadian ini. Di
ceritanya saya itu kan penanggung jawab produksi ya di sebuah perusahaan manufaktur yang membuat snack-snack murah. Saya bilang murah ya, karena di market kita sekarang jujur banyak dikuasain sama perusahaan-perusahaan yang besar-besar itu kan jual barang murah sekali ya. Kan kita taunya murah doang, nggak tahu isinya apa. Bener. Ya kan? Saya sih tahu isinya, cuma nggak bener saya ngomongin di sini. Karena kamu R&D-nya. Oke. Akhirnya Terus? saya itu karena bertanggung jawab sebagai orang QC juga ya, bertanggung jawab produknya itu harus sesuai dengan standar. Saya tiap hari itu harus cobain tiap hari sampai suatu saat selama 3 bulan saya nonton 3 bulan itu cobain makanan yang sama setiap hari. Saya batuk nggak sembuh berbulan-bulan. Di situ saya ngerasa kok ngerusak tubuh ya lama-lama, dan akhirnya saya karena pekerjaan harus dilanjutkan, saya kan harus bertanggung jawab itu pekerjaannya. Saya itu suruh tim di bawah saya gantian cobain. Minggu ini si A, minggu depan si B, minggu depan si C. Sampai 1 bulan saya nggak tega, karena saya kayak ngejeblosin orang buat makan racun. Kurang lebih kayak gitu mas. Jadi keberatan hati nurani juga, saya ngelihat aduh barang-barang existing di market itu nggak sehat banget. Saya rusak leher saya karena makan ini, dan saya nggak mau orang lain juga rusak, terutama kan karyawan saya. Apalagi kalau saya bayangin saya jual ini ke anak-anak, saya sangat nggak mau. Saya punya mimpi suatu saat saya bisa memberkati Indonesia, memperbaiki gizi orang Indonesia, terutama orang-orang yang di pelosok-pelosok yang nggak mampu. Tapi dengan produk yang saat ini saya buat, saya nggak bisa bangga sama sekali. Akhirnya saya decide buat saya keluar. Saya jadi di tempat perusahaan saya bekerja dulu itu ada, kan manufakturnya besar sekali ya tempat produksinya, bukan UMKM skalanya. Tapi saya lihat ada satu mesin buat R&D yang trial, yang sekali kocek itu 3 kilo doang. Itu nganggur, akhirnya saya izin untuk pinjam. Saya pinjam, saya racik sendiri. Saya racik, secretnya simple sih, cari aja ingredient yang terbaik. Saya racik, akhirnya ketemulah dibuat Melts. Jadi kurang lebih historinya dari situ. Terima kasih Mas David. Jadi awalnya adalah dari keresahan ya? Ya, dari keresahan bagaimana menemukan produk-produk di pasaran dibanjiri oleh produk-produk yang dalam tanda kutip tidak sehat. Karena saya juga sempat mendengar beberapa kali mendengar bahwa mungkin snack atau coklat yang ada di pasaran terlalu banyak gulanya gitu. Bahkan coklat yang memang mengklaim produk coklat itu bahkan bukan coklat, tetapi produk gula sebenarnya. Tetapi oke lah, kita butuh orang-orang seperti Mas David, Bu Irena yang memang berangkat dari keresahan, ingin mengubah diri sendiri dan berbagi kebaikan dengan orang lain dengan melakukan sesuatu hal yang mungkin kecil, tetapi kalau dilakukan secara konsisten itu memiliki dampak yang besar ke depannya. Tidak hanya untuk diri sendiri yang tadi saya bilang, untuk keluarga, teman-teman, komunitas maupun ekosistemnya, orang-orang lain gitu. Oke, saya pindah ke Mas Darren selaku inkubator dan akselerator. Saya membaca profil Mas Darren banyak berkutat di urusan inkubasi bisnis, kemudian melakukan pendampingan kepada beberapa UMKM dan sampai akhirnya ada beberapa UKM yang sukses gitu ya, yang bahkan take off digital dan akhirnya maju gitu. Boleh tahu nggak apa ya sebenarnya yang dilakukan oleh Accelerate Indonesia, peran Accelerate Indonesia, dan apa sih hambatannya Mas gitu? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Peran dan hambatan Accelerate ya. Ya. Sebenarnya hambatan yang dialami oleh UMKM dan kemudian peran Accelerate terhadap hambatan tersebut. Oke. Hambatan sebenarnya ada beberapa ya. Mungkin kita nggak bisa mention semua di sini karena terlalu banyak. Cuman beberapa yang lumayan notable dari yang sering dialamin itu manpower dan delegasi. Ya, benar. Dari situ kan ada production capability juga bisa berpengaruh. Of course dari marketing pun pengalaman karena
hambatan, karena mereka harus, mungkin Pak David sama Bu Irena ngalamin ya, gimana kita harus kreatif terus. Karena dinamis banget ya industrinya, tiap hari ada produk baru, tiap hari ada challenges baru lagi, itu pengalaman itu sering lah. Dan yang lumayan paling banyak saya dengar dari teman-teman UMKM itu adalah QC, quality control sama quality assurance. Apakah perusahaan-perusahaan ini bisa nge-keep produk mereka 100% konsisten? Susah lah 100% ya, tapi setidaknya harusnya pas sampai ke market harusnya udah lumayan konsisten. Itu sih 3, lebih banyak lagi, cuman itu 3 yang lumayan notable sih. Ya. Kemudian peran dari Accelerize untuk mungkin membantu para UMKM itu step-stepnya seperti apa sih Mas? Oke, peran Accelerize untuk membantu masalah tersebut, Accelerize sendiri diciptakan itu awalnya untuk inovasi. Gimana cara kita bisa memfasilitasi UMKM ini biar bisa scale up ke next level. Ya. Dengan kita bikinin program, kita bantu connect ke mentor-mentor expert, kita juga sediakan spesifik solusi karena setiap bisnis beda ya masalahnya ya. Kita juga bantu dengan expert-expert itu, dan itu yang kami sediakan. Di satu building Accelerize, itu ada setiap komponen yang dibutuhkan untuk UKM dan UMKM scale up. Dan potentially bisa memecahkan masalah-masalah yang mungkin tadi udah sebagian disebutin. Gitu sih, melalui program-program gitu Mas. Ya. Terima kasih Mas Darren. Perusahaan-perusahaan seperti Accelerize, kemudian yang membantu para UMKM itu memang sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat. Kalau misalnya di-compare gitu ya dengan bantuan gitu, yang sifatnya finansial, bentuk kegiatan yang sifatnya workshop, talk show, terus pengembangan SDM itu jauh lebih bernilai dan banyak banget UMKM yang memberikan pendapatnya tentang itu karena hal-hal seperti misalnya peningkatan SDM, workshop, talk show, apapun itu gitu ya, memang sangat penting untuk dilakukan agar bisa berkelanjutan dari sisi kualitas, continuity dan apapun gitu ya. Dan saya harap Accelerize terus dapat mengembangkan itu Mas, dan ini sangat penting untuk dilakukan untuk peningkatan masa depan UMKM di Indonesia. Saya balik lagi ke Mbak Irena, kalau dari Coklatin tadi kan juga sudah mulai mempelajari coklat, berbagai varian coklat di Indonesia gitu ya, ada Bali, ada Sulawesi, ada Jawa Timur gitu ya. Kemudian sudah mulai bertemu lah mengintervensi proses dari hulu gitu mungkin ya. Kalau misalnya dari sisi milestone perjalanan gitu dari Coklatin, ada nggak sih beberapa hambatan? Pasti ada, tetapi apa yang membuat misalnya Anda mungkin ini hambatan paling berat gitu ya dalam proses Coklatin sampai saat ini, tetapi kemudian itu yang membuat titik balik Coklatin harus tetap ada gitu. Silakan Mbak Irena. Oke. Kalau hambatan paling berat sendiri sebetulnya dari proses bahan baku, konsistensi bahan baku. Karena kita kan kerjasama langsung sama petani coklat ya, Mas Wena. Nah, sarana di sana itu mereka masih manual kan. Jadi ketika ada satu mesin, katakanlah misalnya mesin pengayaknya rusak, itu mempengaruhi kualitas bahan bakunya kan. Nah, hambatannya tuh kita tuh berharap sebetulnya pemerintah itu kan lebih aware ya untuk ke hulunya, masuk ke dalam hulunya supaya petani-petani coklat yang ada di daerah ini mereka terbantu dari sisi kapasitas mesinnya lebih mumpuni gitu untuk menghasilkan kualitas coklat yang lebih baik sehingga kita sendiri kan bisa ketika kita mendapatkan konsisten bahan baku yang baik, kita juga bisa memasarkan lebih banyak kan kuantitinya kan. Kalau itu hambatan saya di di hulunya ya. Nah, kalau untuk
dari situ sendiri kayak sekarang kita kan kebetulan baru bekerja sama dengan petani coklat di daerah Jember. Yang mana kita menemukan di bulan Maret 2021 Coklatin launching varian terbaru namanya Java Criollo tulisannya, tapi dibacanya Java Criollo. Jadi Java Criollo ini dibuat dari salah satu varietas coklat terbaik yang ada di dunia dan cuma ada 10%. Indonesia punya dan itu cuma ada di Jawa Timur gitu. Karena kita belajar dan kita tahu, oh ternyata nih ada varietas coklat terbaik ya. Kok selama ini kita nggak pernah tahu sih bahwa di Indonesia tuh punya gitu. Cuma ada 4 negara, salah satunya ada di Indonesia. Nah, waktu kita ngobrol sama petaninya, kita tanya, kenapa sih varietas ini tuh begitu sulit gitu ditanam? Mereka bilang, oh ini Bu, karena si buah coklatnya sendiri itu hama tuh suka. Jadi si buahnya ini aja wanginya enak banget gitu. Jadi ini hama kayaknya milih-milih ya. Jadi lebih gampang lebih gampang kemakan hama kan. Nah, dari satu sisi bahan baku itu tuh mahal, harga si biji coklat varietas ini tuh mahal. Jadi petani ngerasa gini, effort banget ya nanam ini, harganya mahal, terus juga orang nggak ada yang tahu varietas ini, kan orang taunya coklat ya udah coklat aja gitu. Mereka nggak tahu ada varietas ini tuh keunikannya apa gitu. Nah, dari situ akhirnya kita jadi kayak ngerasa, oh ini tuh harta karunia Indonesia nih yang bisa kita angkat gitu. Jadi kayak kita ngerasa kita perlu nih bikin varian dari coklat ini yang supaya kalau misalnya penjualannya bagus, otomatis kan makin banyak petani coklat yang nanam dan kita bisa meningkatkan si percentage yang tadinya cuma ada 10% itu bisa naik gitu. Itu sih yang jadi PR-nya kita Mas Wena saat ini. Kita tuh pengen banget coklatin di varian Java Criollo ini nanti penjualannya naik, makin banyak petani coklat yang nanam varietas ini. Itu sih. Dan ini adalah salah satu varietas terbaik di dunia. Dan Indonesia punya. Tetapi tidak banyak orang yang aware. Bisa dibilang ini single originnya gitu ya. Single origin. Varietas ini gitu. Betul. Jadi kalau nanti Mas Wena searching di Google itu coklat Criollo gitu, itu keluar artikelnya bagus-bagus banget. Apa keunikannya, value-nya banyak banget di situ. Bu Irene, terima kasih informasinya. Kita akan kulik nanti. Banyak banget produk-produk sebenarnya dari bahan dasarnya memang merupakan sumber kekayaan dan itu potensinya Indonesia, tetapi memang jarang orang mengulik gitu ya. Saya setuju yang dikatakan oleh Bu Irene, ketika misalnya banyak petani yang mulai menanam, artinya ini ada sustainability yang dilakukan dari sisi pengembangan varietasnya dulu gitu. Dan ketika lebih banyak orang yang menanam, artinya ini akan semakin berkembang. Dan produk yang tadi misalnya hanya tersisa 10%, itu mungkin akan lebih banyak ya nantinya ya. Dan tidak hanya di Jawa Timur, tapi bisa ditanam di, kalau dari sisi suhu dan tanah. Sebetulnya sih bisa, cuma mungkin itu tadi kurangnya pengetahuan dari si varietas ini gitu. Jadi kalau petani kan terus terang memang harus mengedukasi ya, mereka juga mungkin kurang edukasinya. Jadi belum banyak yang tahu lah value-nya si ini coklat ini gitu. Butuh ya hal-hal seperti ini butuh beberapa pihak atau stakeholder yang memang harus turun tangan, seperti misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, mungkin termasuk para akademisi yang akan melakukan penelitian terhadap varietas ini, sehingga ini sangat bermanfaat untuk masa depan dan pengembangan produk asli Indonesia. Saya pindah ke Mas David. Mas David, selama membangun Melts, hambatannya apa sih? Dan bagaimana kamu kemudian bisa menyelesaikan hambatan itu agar bisa mungkin bisa dicontoh untuk teman-teman yang lain. Silakan Mas. Oke Mas Ana. Tadi aku sempat discuss di belakang dengan Mbak Irena juga. Satu masalah terbesar kita sebagai UMKM, kita punya limitnya buat memperkenalkan produk. Susah. Edukasinya nggak gampang. Tadi aja coklat yang paling mahal aja, aku main coklat aja nggak ngerti. Nggak tahu. Segitunya informasinya kurang tertebar. Ekosistemnya belum se-friendly itu, terutama mungkin Mbak Irena yang lebih ngalamin udah 5 tahun mulai, sekarang jauh lebih baik karena mungkin udah banyak ekosistem yang ngebantu, Accelerize, JCC, cuman masih tetap kurang. Jadi
akses kita sama informasi produk bagus nggak ada, jadi kita nggak ngerti apa yang kita beli. Apalagi customernya tahu dikasih barang murah terus, dikasih barang mahal dikit, mereka langsung nggak mau beli karena kebiasaan barang murah. Jadi susah banget buat kita kasih tahu mereka untuk mempelajari apa yang mereka beli. Nah, partnya kita ini sebagai si brand, sebagai UMKM, itu adalah memperkenalkan. Kita nggak bisa teriak-teriak jualan dan jadi rame. Kita harus dengan halus nih kenalin. Dan apalagi sekarang yang belanja barang kita tuh milenial ke bawah ya, dan Gen Z, Gen Z gitu kan. Jadi mereka approaching-nya jauh lebih susah, mesti ada mix pakai bercandanya, pakai konten-konten menariknya, dan aku aja yang segini udah ketinggalan zaman. Jadi banyak terbantu sama, aku sih banyak terbantu sama tim, jujur. Tim aku itu rata-rata umur 20-an, masih early 20, jadi mereka jauh lebih update sama Instagram, sama TikTok. Mereka tuh yang ngerti si customer itu maunya denger apa sih. Karena kita kalau kasih literatur, kita kasih artikel, some people mau baca, tapi most of them nggak mau baca. Mereka maunya sesuatu yang heboh gitu kali ya. Jadi challenge kita adalah dengan informasi yang kita tahu bagus, tapi anak muda nggak mau dengerin. Gimana cara mereka mau dengerin? Ya, pakailah packaging yang jauh lebih bagus, branding yang jauh lebih bagus, brand message yang kita ngesampeinnya nggak bisa cuman tentang what-nya tentang produk, tapi kita harus nyentuh emosinya mereka. Kalau lu lagi sama keluarga, lu bisa minum coklat hangat dengan enjoy produk kita gitu ya kan. Kita kasih video-video gimana caranya enjoy barang kita dengan warmth, dengan nikmat bareng-bareng gitu kan. Jadi itu sih yang mesti dipadu. Branding itu salah satu hal yang tersulit yang kita lagi lakuin dan sampai detik ini pun masih susah. Jadi masih sedikit bingung karena apalagi anak muda berubah-berubah maunya, ikutin tren banget. Tren ini ada, ikutin lewat sebulan 2 bulan, tinggalin. Jadi perkenalan produk itu suatu hal yang paling challenging sih buat kita. Jadi trik per sekarang kita mesti nggak boleh capek buat perkenalin produk kita terus dan apa yang isinya yang kita jual gitu. Gitu sih. Ya, thank you Mas David. Ini kalau yang diceritakan Mas David kan sebenarnya lebih bagaimana tidak hanya menjual produk gitu ya, tapi value. Nah, banyak banget diskusi yang memang dari sisi UMKM gitu ya, memang saat ini sudah sadar tentang peran branding, bagaimana value creation, value-value yang diciptakan untuk menunjang produk ini agar lebih keren gitu ya. Dan ini bukan hanya sekedar gimmick, tetapi bagaimana mengedit gitu ya, value-value, nilai-nilai yang kemudian harus menunjang produk tersebut. Tadi Mbak Irena bercerita tentang bagaimana asal-usul. Nah ini yang disebut kemudian traceability. Siapa sih yang membuat, dari mana sih coklat ini didapatkan, siapa sih yang menanam gitu. Berapa banyak sih petani yang terlibat di dalam coklatin. Dan kemudian dari sisi Mas David sudah mulai melirik millennials dan Gen Z gitu ya. Dan salah satu penelitian cukup mengagetkan bahwa Gen Z sangat tertarik terhadap produk yang memiliki value atau produk yang memiliki movement. Dan ini sudah mulai bergeser. Yang tadinya mungkin millennials, mohon maaf sedikit apatis gitu ya, tetapi Gen Z dalam umur yang sangat belia, dia sangat mendukung produk-produk yang sangat berpihak kepada nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini adalah sebuah tren baru, sehingga bisa ditangkap produk-produk atau UMKM apapun yang diciptakan itu harus memberikan nilai-nilai atau movement gitu. Entah itu nanti menjadi future food, future fashion. Artinya ini ada sebuah tren yang bergeser dan ini akan menjadi masa depan karena dari sisi produsen seperti kalian ini sudah bergeser ke arah hal yang lebih baik dan konsumennya juga bergeser kepada hal yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Kita kasih tepuk tangan kepada Bu Irena dan Mas David, sangat menginspirasi sekali dan
Saya juga suka coklat. Siapa yang tidak suka coklat, dan saya harap produk-produknya dapat berkembang, Mbak. Saya ke Mas Daren. Tadi Mas Daren bilang mungkin yang ditangkap gitu ya dari sisi kendalanya UMKM itu SDM, ya. SDM, kemudian bagaimana QC, bagaimana konsistensi, bagaimana continuity gitu. Jangan sampai pasar sudah menerima tetapi stoknya nggak ada. Nah, itu juga menjadi sebuah permasalahan. Tadi Mas Daren juga sudah menjawab kayak pelatihan, workshop segala macam itu pasti dilakukan. Nah, dari sekian banyak UMKM Mas yang berada di bawah binaan dari Accelerize, seberapa besar sih potensi dari teman-teman ini, gitu, terutamanya yang di bidang F&B ya? Boleh nggak diceritain sedikit Mas? Potensi, mungkin kita tarik dulu ya kalau ngomong potensi. Bahwa Indonesia sendiri aja negara keempat paling banyak penduduk. Dari 10 tahun terakhir, spending itu naik 36,2. Jadi itu artinya orang-orang ini lebih willing untuk coba-coba hal baru, buang-buang, dan makanan ya kebutuhan pokok. Jadi mereka lebih willing lagi, ya kan. Dan setelah itu sekarang akses untuk mendapatkan makanan ataupun apapun itu sangat dimudahkan. Marketplace, delivery, banyak, ya kan. Nah, potensi sendiri itu sangat besar. Kita nggak bisa ukur sampai, kita nggak mau tarik sampai kapan, selalu ada potensi. Mungkin sedikit contoh ya, Mas ya. Salah satu startup ekosistem yang ada di ekosistem Accelerize, dia tuh awalnya produksi matcha latte, bubuk. Matcha latte ini awalnya dia satu hari cuma produksi 1.000 saset lah. Kurang dari 1 tahun, dan itu di rumah eyangnya. Dia produksi di rumah eyangnya. Kurang dari 1 tahun, sekarang mereka udah produksi 200.000 saset per hari. Itu artinya apa? Demand-nya sangat besar. Kurang dari 1 tahun loh Mas. Ya Pak David ya. Jadi demand-nya sangat besar, potensinya sangat besar sih. Kita, Indonesia memang hebat lah. Ya, thank you. Matcha, kemudian 1 tahun. Kurang dari 1 tahun, luar biasa. Ada nggak sih bagaimana misalnya Accelerize kemudian melakukan scaling up terhadap misalnya UMKM binaan dari Accelerize? Oke, scaling up yang biasa mungkin kita perhatikan kali ya, dari UMKM ini. Ya, scaling up yang paling dilihat lah untuk kita kurasi ibaratnya. Itu pertama, production capability. Itu udah pasti ya Mas. Kita nggak mau, kayak tadi Mas Wena bilang, marketnya udah siap, marketnya udah naik, kita nggak bisa keep up sama stoknya. Itu paling dihindari. Financial stability itu juga selalu diperhatikan. Itu kita selalu bina ya. Gimana cara dia sehat lah secara finansial. Dan mungkin masih banyak lagi, tapi yang salah satu yang mungkin saya mau note banget dari hal-hal yang kita perhatikan itu gimana cara, gak usah jauh, packaging deh, packaging aja. Packaging itu kan yang kita lihat saat kita gini, packaging dulu yang dilihat. Apakah packaging itu bisa meng-convey message yang mau disampaikan, cerita dan value yang mau disampaikan. Apakah itu praktis dan lain sebagainya. Itu kita scaling up banyak di hal-hal seperti itu sih. Dan logo juga gitu. Ya, thank you. Itu bagaimana untuk scaling up. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan, tetapi sebelum teman-teman bertanya kepada salah satu Mas David, Bu Irene, ataupun Mas Daren, saya pengen melanjutkan sedikit obrolannya. Ada nggak sih salah satu faktor atau penanda atau indikator bahwa UMKM ini ready untuk di scaling up? Yang pertama itu kita harus tahu produk ini demand di marketnya itu sebesar apa. Sampai si brand ini udah nggak bisa keep up sama produksi sama demandnya, berarti brand ini mau nggak mau harus scale up dengan investasi manpower, investasi mesin produksi untuk meningkatkan kapasitas. Itu yang kita lihat. Yang kedua adalah traction dan konsistensi growth. Traction maksudnya apa? Pertama kita buka. Banyak case, pertama dia buka brand nih. Habis itu 1 bulan selesai Mas. Ya kan? Karena cuma produk hype.
Ya. Nah, setelah kita lihat ukur 6 bulan sampai 1 tahun, kalau dia masih stabil, itu udah ready untuk scale up. Oke. Sebenarnya. Financial stability, sales trajectory, bisa diprediksi nggak kira-kira ini dari tahun ke tahun bakal bertumbuh apa enggak? Itu juga salah satu. Kalau memang trennya bagus lah, itu scale up. Dan yang terakhir, mungkin ini tadi belum di-mention ya Mas ya, legal dan Ya. licensing. Ya. Itu sangat penting karena tahun 2022 kita harus melihat ke lapangan yang lebih besar. Nggak cuma di lokal, kita juga udah mau mulai ekspor. Ya. Dan di dalam ekspor itu sangat penting bahwa legalitas dan lisensi yang dimiliki oleh UMKM ini itu harus setidaknya udah diurus deh. Gak usah harus punya dulu. Setidaknya udah tinggal step by step. Habis itu kalau udah semuanya baru mereka ready untuk scale up. Itu Ya. sih Mas. Terima kasih Mas Darren. Jadi demand, keinginan pasar, kemudian supply, kemampuan kita, kemampuan SDM. Makanya tidak hanya berbicara tentang investasi dana awalnya ya, tetapi bagaimana kemampuan dari sisi akselerasi tim, supply, bahan baku, dan lain-lainnya menjadi penting. Dan yang terakhir adalah aspek legalitas. Jangan sampai nanti udah besar kemudian baru kita berpikir, lah legalitasnya seperti apa gitu ya. Itu sangat sering terjadi justru gitu ya. Ketika orang membuat sebuah usaha, ini legalitas yang memang dinomorduakan. Kita mulai dulu, berjalan dulu. Kita nggak tahu tiba-tiba nggak sampai 1 tahun besar ya. Entah itu apa yang terjadi, tiba-tiba saja besar. Kemudian ada hal-hal yang substansi yang tidak diurus. Seperti halnya legalitas. Dan terus misalnya bagaimana mematenkan haki gitu ya, bagaimana mematenkan brand, bagaimana mematenkan sebuah merek. Banyak sekali terjadi yang akhirnya ketika besar, ketika sudah memiliki fans gitu ya, tiba-tiba menjadi goyah hanya karena basic-basicnya tidak dijaga. Teman-teman, apakah ada pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan? Kami buka. Apakah ada? Mike ada? Ada yang mau bertanya? Tidak ada, mungkin cukup. Nanti disimpan ya. Oh, silakan. Sebutkan nama, dari mana, dan untuk siapa. Terima kasih. Oke, selamat sore. Saya dengan Putu Laura. Selamat sore. Saya kebetulan dari Sarinah dan saya menarik sekali ini pertama kali saya langsung duduk di sini langsung melihat acaranya keren. Terima kasih. Dan keren banget. Ini ilmu yang bagus. Buat saya pribadi juga ilmu yang bagus, gitu ya. Nah, saya mau bertanya dulu kepada either dua entrepreneur ini, gitu ya. Kebetulan saya handle untuk duty free dan ekspor juga. Saya sebagai konsultan ekspor. Dan balik lagi, ini bukan mau challenge gitu, tapi mau sharing sedikit aja gitu, dari pengalaman yang saya alami ya. Saya sudah mengkurasi sekitar terakhir saya di sini 150 brand gitu, local brand, dari yang mikro sampai yang sudah mau naik makro. Banyak pengalaman sedih, pahit, senang yang saya alami gitu ya. Karena saya lihat sendiri sebenarnya brand-brand kita nih, lokal brand kita nih bagus-bagus banget gitu ya. Tapi benar kata Mas Darren gitu ya, untuk scaling up itu memang butuh sesuatu gitu ya. Bahkan saya pernah datang langsung ke area salah satu brand yang kebetulan dia memang sudah terkenal gitu ya. Dia sudah ada di beberapa retail dan sebenarnya dia sudah ada pengalaman ekspor tapi masih B2C. Nah sekarang saya mau bantu dia untuk B2B gitu. Nah pada saat saya datang langsung, sayangnya dari segi human resource-nya memang belum mumpuni gitu ya. Karena pada saat saya tanya, SKU mana yang best selling untuk saya bawa gitu ya. Dengan santainya dia jawab, tunggu penjahit saya datang. Tunggu pembatik saya datang, kata dia gitu. Oke gitu ya. Kira-kira berapa lama lagi bisa saya tunggu? Oke, mungkin tunggu sampai bulan depan. Oke, saya tunggu bulan depan. Sampai end up-nya sudah hampir setahun saya tunggu belum ada kabar. Nah, ini baru satu. Belum yang lainnya. Bahkan ada salah satu produk teh gitu ya. Saya juga datang langsung ke sana. Bahkan ini petaninya langsung dia, tapi dia punya brand gitu ya. Saya nggak mau sebutin namanya di sini gitu ya. Tapi anyway, sebelumnya dia sudah pengalaman beberapa kontainer dia kirim ke Kanada, ke US. Sampai akhirnya dia end up
dia nggak bisa compete dengan brand-brand yang sekarang lagi muncul gitu ya. Dan saya lihat dia punya produk bagus, kenapa saya bilang bagus? Karena saya sudah 2 bulan mengkonsumsi green tea-nya dan saya punya kolesterol lumayan tinggi. Dan sampai sekarang saya nggak minum lagi obat itu. Hanya dari teh itu saya minum. Terus saya telepon ownernya itu, saya telepon gitu ya, Pak ada rencana nggak untuk bisa Bapak expand lagi packagingnya? Karena saya pengen bantu Bapak untuk ekspor. Gitu ya. Dia mengakui bahwa dia sendiri memang belum siap untuk invest di sana gitu ya. Dia minta tolong saya untuk cari investor dan segala macam. Benar kata Bliwena gitu ya, bahwa memang mempertemukan investor ini dengan UKM ini memang sesuatu PR buat kita. Karena kalau berbicara mengenai packaging, branding, everyone can do that, everyone can learning. Tapi mencari orang yang mau support UKM ini adalah tidak mudah, PR juga buat saya. Nah, dari pengalaman saya mengkurasi beberapa local brand tadi untuk duty free dan ekspor gitu ya, akhirnya ada yang beberapa yang kita udah siapkan gitu ya, untuk kita nanti buka di Bandara Bali, dan juga untuk yang di Jakarta nanti di Sarina lantai 4 kita akan opening, dan juga akan kita bawa ke Malaysia gitu ya. Ada salah satu brand yang saya bandingkan dengan brand coklat juga nih gitu ya. Ini pun yang satu ini sudah artisan gitu ya. Dia sudah berada di beberapa airport. Sampai dia saya tarik untuk saya bawa ke Malaysia gitu ya. Sayangnya harganya nggak bisa compete. Mau nggak mau saya harus cari penggantinya. Nah pada saat saya mau menyamakan gini, karena ini sudah disetujui oleh si buyer. Susah banget. Karena dari harga, dari packaging semuanya itu merata gitu, susah banget gitu. Sampai saya berpikir, kenapa sih nggak ada standar untuk bikin coklat yang kira-kira sama dengan artisan ini gitu. Saya berani bicara yang artisan ini karena memang yang satu dikelola oleh bule, yang satu enggak. Dan yang saya perhatiin selama, walaupun dia UKM, tapi kalau memang ada semacam partnership-nya dengan bule gitu ya, quote and quote gitu ya, itu beda banget deh hasil packagingnya. Dari segi storytellingnya, semuanya beda banget. Padahal itu produk lokal gitu. Sampai dengan senang hati, saya bagi aja ilmunya gitu loh. Kayak gini loh Bu, kayak gini loh, kayak gini segala macam gitu. Ya balik lagi, investor lagi gitu. Nah itu makanya PR banget buat kita semua. Tapi kalau saran saya, lakukan dari hal kecil tapi konsisten. Kalau memang mau buat packaging ini, jangan ikut-ikutan, tapi memang benar konsisten bikin ini. Dan itu best sellingnya gitu loh. Pernah saya berbicara dengan salah satu brand, Ibu punya berapa SKU? Dengan santai dia ngomong, saya punya udah 720 SKU. Oke, gitu ya. Mungkin dia maksudnya baik gitu ya. Dia menggapai semua area seluruh Indonesia untuk membawa dia punya SKU ini gitu ya. Tapi saya tanya dengan simple, best selling Ibu apa? Yang mana ya? Yang ada BPOM apa enggak gitu. Simple thing gitu. Nah kalau saya ditanya sama buyer, bola nih mana yang mesti saya beli ya? Yang mana ya, ntar saya tanya dulu sama. Nah itu juga saya jadi bingung sendiri. Nah akhirnya pelan-pelan kalau boleh ngomong ya, gak usah banyak-banyak SKU. Punya 5 aja nggak masalah, yang penting konsisten dari packagingnya, rasanya, semuanya. Dan itu kalau berani invest di 5 itu aja udah. Nanti lama-lama nambah SKU-nya. Itu sih kalau boleh saya. Terima kasih, tepuk tangan buat Ibu dari Sarina. Masukannya sangat bermanfaat sekali dan ini akan menjadi catatan. Start from small tetapi konsisten. Setuju. Yang kedua adalah bagaimana, balik lagi tadi ya mengenai value creation, bagaimana storytellingnya, bagaimana tentang packagingnya, bagaimana visualisasinya. Karena memang ketika kamu konsumen itu tidak hanya mengkonsumsi apa yang kamu bikin, tetapi juga mengkonsumsi terhadap value-value. Itu yang tadi saya sempat sampaikan, sehingga misalnya mungkin saya tidak akan, saya membeli coklatin tidak hanya sekedar membeli coklatnya, tetapi saya membela terhadap petani-petani yang diberdayakan di Sulawesi Selatan misalnya. Atau saya membeli produknya Melts karena memang dari sisi storytellingnya atau dari sisi movementnya, atau mungkin keresahan karena di pasar begitu banyak ada produk yang kualitasnya mungkin bisa kita
sejajarkan ya, maksudnya tidak terlalu baik yang tadi saya bilang gula gitu ya, dan kemudian keresahan Mas David yang kemudian menciptakan sebuah produk baru gitu. Tepuk tangan, terima kasih sekali lagi Ibu atas masukannya. Ini langsung dari Sarinah, kita mendengarkan langsung, dan Sarinah yang akan mengkoneksikan kita, membangun ekosistem bareng-bareng ya, dari sisi UKM-nya, dari sisi stakeholder-nya, dari sisi mungkin nanti ke ekspor gitu ya. Dan betul banget, tidak perlu banyak-banyak SKU, tetapi cukup 5 kecil tapi top of mind. Kurang lebih begitu ya Bu ya. Oke, saya lanjut. Ini saat ini kita sama-sama tahu trennya adalah tren kolaborasi. Tren kolaborasi, tren bangkitnya jenama lokal gitu ya, brand lokal. Kemudian bagaimana pandemi ini kita berpihak kepada teman-teman kita sendiri, produk-produk lokal. Dan ini adalah momentum yang sangat baik, dan saya juga berterima kasih kepada Sarinah yang memiliki visi bagaimana Sarinah menjadi, yang pertama adalah community mall, yang kedua adalah bagaimana menjadi panggung karya Indonesia. Produk lokal tetapi premium yang akan menjadi representasi wajah produk-produk lokal di mata dunia, dan ini harus kita support. Nah, berkaitan dengan tren kolaborasi, ada nggak sih kolaborasi yang dilakukan oleh Coklatin atau Malts, atau mungkin nextnya setelah ini kalian akan berkolaborasi, saya nggak tahu. Boleh diceritain sedikit Mbak Irena, mungkin dari Mbak Irena dulu. Ada nggak sih kerja-kerja kolaborasi yang tentunya internal sudah dilakukan, tetapi mungkin ada crossing produk atau crossing pekerjaan lain yang sudah dibangun? Silahkan. Oke, kalau dari Coklatin sendiri, kolaborasinya yang sedang berjalan saat ini, jadi kita ada kolaborasi dengan salah satu UMKM lokal di Bogor. Jadi bentuk kolaborasinya, dia itu kan produknya madu sehat. Jadi kita kemarin itu lagi pandemi, kita buat kayak semacam bukan hampers ya, apa sih yang kalau buat orang COVID ya. Safety kits, personal kits? Iya, kayak personal kit gitu. Jadi ada madu, ada coklatin. Itu yang sudah berjalan sih. Nice. Terus yang saat ini akan berjalan, sedang di provide sebentar lagi. Kita kerjasama dengan salah satu animasi kartun. Jadi ini merupakan salah satu inovasinya kita. Jadi kita mencoba masuk ke market di luar marketnya Coklatin. Coklatin sendiri kan marketnya, kita ada market di usia 25 sampai 30 tahun ya. Nah ini tuh kita mau masuk ke marketnya anak-anak gitu. Jadi ini animasi lokal yang memang kita lihat sendiri di YouTube-nya itu bagus ya. Sekarang kan kita juga tahu anak-anak sangat sedikit sekali ya edukasi anak-anak atau tontonan anak-anak. Nah ini karya anak bangsa yang mengajak Coklatin untuk kolaborasi. Jadi kita membuat satu produk yang kita mau edukasi ke anak-anak itu bahwa minum coklat itu sehat, tapi harus dengan kandungan tertentu. Jadi kadar gulanya yang rendah seperti itu. Nah di samping itu kita bikin packagingnya menarik untuk anak-anak. Nah yang kita bikin ini packagingnya berbentuk tin, jadi kaleng. Itu nanti akan kita edukasinya kayak gerakan menabung. Jadi selain nanti coklatnya bisa dinikmatin sebagai coklat sehat yang bisa dikonsumsi sama anak-anak, si packagingnya sendiri bisa dijadikan tempat yang serbaguna, bisa untuk celengan, bisa untuk pensil case, seperti itu sih Mas Wena. Gitu. Sangat inovatif ya. Kayak bisa dibilang zero waste, karena packagingnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi produk lain. Betul. Atau menjadi kemasan lain. Terima kasih Bu Irena. Mas David, ada nggak kerja-kerja kolaborasi selama ini? Untuk kita kolaborasi banyak banget Mas. Ya. Saya sampai nggak bisa track karena beda tim yang kerjain sih. Ada partner saya juga yang emang jago di partnership. Tapi salah satu yang saya suka di kolaborasi itu adalah basic gini, saya bisa create produk dari melt tanpa harus saya invest mesin baru, tapi produk lain. Contoh bikin es krim rasa melt. Saya kerjasama sama tahun lalu ada pernah sama satu lokal brand juga, brand es krim vegan, dan kita coba racik
bareng. Jadi coklat saya dengan dough es krimnya mereka, recipe es krim mereka dicampur, jadilah serve ice cream gitu. Kan enak ya, bisa customer kita itu ya bisa menikmati melt dengan cara yang lain. Ya. Tapi kita nggak harus invest mesin ya. Ya. Kita bisa kerjasama. Itu salah satu yang saya suka sih. Habis itu yang kedua adalah saya coba kolaborasi dengan Ruffle atau bakery juga yang jual roti. Saya bisa jadi filling di dalam rotinya, donat mereka. Itu kan produk kita kurang lebih FMCG ya. Jadi kayak fast moving yang kalau saya sendiri belum ada toko offline gitu, dan kita kesusahan untuk jual produk fresh karena biasa mesti ada chiller, mesti ada kulkas dan lain-lain. Tapi dengan kolaborasi yang ada, kita jadi berhasil bisa create suatu ciptaan baru yang sifatnya lebih fresh, lebih ready to eat gitu, dan kita bisa bareng dengan mereka gitu. Jadi itu sih saling kontribusi keunggulan mereka masing-masing dan kekurangan kita tutupin each other gitu. Itu kolaborasi yang enak kayak gitu sih. Keren banget. Tepuk tangan buat Mas David. Jadi produknya dicarikan sebuah entitas baru, lifestyle gitu ya, yang kemudian bagaimana menikmati coklat dengan cara lain, digabung dengan ice cream. Kalau Mbak Irena produknya tadi ada coklat batangan, yang ada ready to drink juga ada, keren banget. Mas Darren, melihat wajah-wajah UMKM saat ini keren banget Mas. Saya juga ada di M-Block Space, saya melihat ribuan teman-teman UMKM yang sangat keren dan berubah secara visual, fisik, visual, kemudian rasa, konsistensi dari sisi kualitasnya gitu ya. Bagaimana Accelerize memandang UMKM saat ini dan harapannya seperti apa, dan sampai sejauh mana nantinya Accelerize mampu mendukung atau melakukan scaling up terhadap UMKM yang berada di binaan dari Accelerize? Pandangan Accelerize tentang UMKM sekarang, yang jelas UMKM Indonesia itu hebat banget. Keren, terima kasih. Banyak banget. Dan mungkin bedanya sedikit sharing aja ya Mas ya. Mungkin bedanya market Indonesia sama market luar negeri. Dimana kadang ada beberapa UMKM di Indonesia itu sangat unik, sangat idenya bagus banget. Ya, tapi mungkin marketnya belum ready. Jadi mungkin sarannya jangan terlalu unik-unik amat. Unik bagus tapi nggak usah yang terlalu gimana. Karena banyak banget yang unik sekali sampai marketnya pun belum ready gitu. Dan kita sebagai Accelerize sangat amat antusias untuk membantu semua UMKM untuk scale up. Dari segi apapun, branding, legal, dan lain sebagainya. Kita balik lagi di building kami, fasilitasnya semuanya lengkap sih untuk membantu itu. Dan kita sangat-sangat antusias buat ngelihat tahun depan UMKM itu bisa sampai kancah internasional gitu sih. Terima kasih Mas Darren. Kita harus percaya diri bagaimana melihat UMKM ini. Selain memang menjadi tulang punggung ekonomi, kita harus support full-pulan gitu ya untuk UMKM lebih maju dan lebih baik. Terima kasih Mas David. Ini tidak terasa sudah hampir 60 menit. Obrolannya sangat seru, menginspirasi, dan saya juga banyak belajar. Tentunya teman-teman juga bermanfaat. Tetapi sebelum kita di penghujung acara, apa sih sebenarnya harapan dari kalian? Misalnya kita berdiskusi di sini dengan Sarinah, ada nggak sih harapan terhadap kolaborasi dengan Sarinah, atau ada harapan nggak sih? Apa harapan kalian tentang UMKM di Indonesia? Mungkin bisa diceritakan sebagai kalimat penutup, Mbak Irena atau Mas David duluan, silakan. Boleh. Tadi harapan pas kalian. Banget. Ini baru aku bahas dengan Mbak Irena, banyak banget yang kita diskusi, ide-ide baru. Coklat itu, kita kan berdua nih sama-sama bisnisnya coklat ya. Coklat itu sebenarnya dunia yang dalam dan eksploratifnya gila-gilaan juga. Sebenarnya dia bentuknya itu sejenis dengan kopi, karena dia kan dari biji juga. Dan setiap originnya punya flavor masing-masing. Yang
sebenarnya dalam gitu. Nah, tapi di sini kita ekosistemnya kekurangan nih. Belum ada coklat event di Indonesia, di Jakarta belum ada ya. Coklat apa, Mas? Coklat event. Jadi yang eventnya isinya coklat semua gitu. Coklat festival. Coklat festival, exactly. Minggu lalu ada coffee week. Coffee week ya kan. Dan itu udah sering, maksudnya kopi sudah berjejer di mana-mana. Sudah menjadi produk umum yang keren gitu di create kayaknya di 2014 ya gara-gara filosofi kopi. Jadinya berkembang sampai sekarang. Kalau bisa berharap sih nanti bareng sama Sarina atau tim yang lain juga kita bisa mengembangkan coklat Indonesia lewat event-event yang ada di sini gitu. Itu sih harapannya. Harus bisa berkembang dan maju ya. Amin. Karena kayak trennya kopi ini pun terjadi mungkin 5 tahun atau 7 tahun lalu ya, kondisinya masih sama. Mata rantainya masih panjang, kemudian tren minum kopi belum bergeser menjadi lifestyle. Saya juga punya harapan yang sama, bagaimana coklat akan mengalami di posisi tersebut. Amin. Karena saya yakin coklat juga mampu dan memiliki sebenarnya potensi yang sama gitu ya. Sama halnya dengan kopi, sama halnya dengan rempah-rempah, sama halnya dengan karena kakao tersebut juga merupakan satu kekuatan atau satu sumber daya Indonesia yang memang unggul gitu. Saya dari Jembrana tahun 2017 juga kakao Jembrana itu adalah top 10 kakao in the world. Cuman ada 2 dari Indonesia, Kalimantan dan Jembrana Bali. Tetapi saya akhirnya tahu bagaimana varietas unggul itu ada di Indonesia dan ada di Sulawesi, dan bagaimana juga coklat-coklat di Jawa Timur sangat baik ya kualitasnya. Dan saya percaya dengan adanya artisan seperti Mas David, Mbak Irena, dan ada Pipiltin juga, ada Pot Coklat, dan sangat banyak banget artisan yang mulai bermunculan di bidang coklat, dan berharap coklat akan mencapai tempatnya, bermartabat, dan menjadi lifestyle di Indonesia seperti halnya kopi dan teh. Harapannya seperti itu. Kalimat penutup buat Mbak Irena, apa harapannya terhadap UMKM yang Anda geluti maupun coklat? Silakan. Harapannya ya kurang lebih sama Mas David. Jadi kita memang kalau bisa adanya komunitas coklat. Kalau kopi kan sudah banyak komunitas. Jadi ada komunitas coklat yang memang isinya adalah UMKM coklat di seluruh Indonesia yang saling support, sehingga semakin banyak orang mengenal coklat Indonesia, dan semakin istilahnya posisinya coklat Indonesia ini bisa bersanding dengan coklat Swiss atau juga dari Belgia, lebih ke situ harapannya. Amin. Gitu. Tepuk tangan buat Mbak Irena. Yang terakhir, Mas Darren, ada nggak sih harapan dari Mas Darren selaku inkubator maupun akselerator? Kemudian harapannya terhadap perkembangan UMKM, kemudian bagaimana harapannya terhadap mitra-mitra atau partner yang bekerja sama dengan Accelerize untuk mendukung kemajuan UMKM di Indonesia. Silakan. Harapan kami dari Accelerize yang pertama, kita pengen di sini mendukung untuk setiap orang yang mau bikin UMKM atau ada ide-ide dari melalui keresahan ataupun awalnya dari iseng pun nggak apa-apa, karena kita yakin dengan resource yang kita punya sekarang kita bisa equip mereka untuk menjadi perusahaan yang siap untuk di scale up. Nggak usah jauh-jauh sampai sebesar Bapak dan Ibu ini, dari yang paling kecil pun kita bisa bantu. Itu sih harapan saya, biar semangat lah bikin kayak gitu, bikin perusahaan-perusahaan atau inovasi baru. Itu. Amin. Terima kasih. Tepuk tangannya buat 3 narasumber inspirasi hari ini, Mas Darren, terima kasih, Mbak Irena, Mas David. Sampai akhirnya kita selesai dalam topik
how to grow your food and beverage business, ada beberapa kata kunci yang sebenarnya kita diskusikan sore hari ini, mulai dari bagaimana pengembangan SDM, bagaimana mengembangkan menjaga konsistensi produknya, kualitasnya, kemudian bagaimana menjaga continuity, bagaimana kerja-kerja kolaborasi penting untuk dilakukan, dan bagaimana sebenarnya produk UMKM tidak hanya berhenti sebatas produk. Dia harus lebih advance menjadi produk lifestyle sehingga kedekatan antara brand, produk dengan konsumennya lebih dekat. Maka dari itu lebih diharapkan produk-produk UMKM bisa sadar terhadap branding, value creation, dan bagaimana bisa berkolaborasi dengan banyak pihak sehingga muncul kekuatan-kekuatan baru untuk masa depan UMKM yang lebih baik. Kurang lebih itu yang bisa kami simpulkan. Kami tutup dengan ucapan terima kasih kepada Sarinah juga, kepada Mas Daren, kepada Bu Irena, kepada Mas David yang sudah berpartisipasi sharing sessionnya hari ini, dan atas nama Sarinah Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh Brimo dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, saya Wena Wahyudi ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam diskusi kali ini. Ikuti terus media sosial Jakten @jakten untuk informasi dan kegiatan terbaru tentang Jakten 2021. Tetap sehat dan sampai jumpa. Thank you. Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Om Swastiastu, Tiang Komang Wena Wahyudi dari Bali. Saya seorang creative planner dan founder dari Tualen & Co bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan dan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase
untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arat Desain Internasional dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga Komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Banyak umur kolaborasi, bagi dua negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin merajut. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali
Someone once told me there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart. This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta.